berkesan ya saya dengan beliau. Baik, untuk mungkin bisa dijelaskan lagi lebih lengkapnya momen kerja seperti apa sih yang mungkin bakal dirindukan nantinya? Iya, karena beliau itu sangat terbuka ya, sangat terbuka. Jadi kita itu kalau menyampaikan sesuatu, meskipun beliau menteri itu kita nggak sungkan begitu ya, nggak merasa aduh ini menteri nggak enak begitu ya. Di WA jawab, di telepon ngangkat, ngobrol bisa lama, terbuka atas masukan. Ya mudah-mudahan nanti ke Pak Menpan berikutnya juga akan bisa seterbuka beliau gitu. Dan saya yakin teman-teman di Kemenpan pasti merasa kehilangan karena sosok beliau yang sangat terbuka, friendly begitu ya. Baik, Pak Ganjar, maaf bisa diinformasikan kembali, tadi tiba di Jakarta pukul berapa? Apakah keburu hingga nanti proses pemakaman tiba di Kalibata? Ya, saya belum tahu ya prosesnya jam berapa. Ini masih WA terus, belum TV-One mewawancarai saya masih komunikasi terus jam berapa. Belum ada kepastian, hanya nanti diselatkan di kantor Kemenpan, terus dibawa ke Widya Chandra sebelum nanti pemakaman begitu. Saya masih pantau terus-menerus. Ya mudah-mudahan masih terkejar lah gitu. Kalau tidak, saya akan mendoakan di pusara beliau. Baik, mungkin terakhir deh Pak Ganjar, ada pesankah atau nasihat dari almarhum yang paling diingat untuk Pak Ganjar? Iya, selalu. Kalau saya sih yang selalu diingat, beliau itu selalu memberikan motivasi dan semangat pada yang muda. Itulah yang saya ingat. Dan tentu atas nama pribadi, atas nama gubernur, atas nama masyarakat Jawa Tengah, kami menyampaikan duka yang mendalam dan berdoa agar seluruh dosa-dosa almarhum diampuni dan seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak. Sudah berbagi ceritanya Pak Ganjar Pranowo selaku politisi, rekan seperjuangan dari almarhum Cahyokumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Dan tadi berulang kali kita mendengarkan bahwa sosok dari almarhum Cahyokumolo ini dikenal oleh rekan-rekannya sebagai sosok yang suka berdiskusi, kemudian juga suka mendengarkan keluh kesah, memberikan solusi, masukan terhadap rekan-rekannya maupun bawahannya yang kesulitan mungkin dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Cahyokumolo ini juga dikenal sebagai sosok yang selalu bersemangat, seperti apapun kondisi kesehatannya, ia selalu tampil prima. Saat ini persiapan untuk keberangkatan jenazah dari Rumah Sakit Abdi Waluyo masih berlangsung dan nantinya akan disemayamkan di rumah duka, tepatnya di rumah dinas di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Nanti rencananya almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata selepas asyar. Baik, kita beralih ke gedung Kemenpan RB. Sudah ada rekan kami Ihsan Zari di sana untuk mengupdate, memperbarui informasi dari gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selamat siang, Ihsan. Seperti apa kondisi situasi di sana? Ya, pemirsa, berdasarkan informasi ataupun keterangan yang disampaikan oleh putri dari almarhum Cahyokumolo ini, yakni Rahajeng Widyaswari, menyebutkan tadi usai ataupun setelah diberangkatkan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, nantinya jenazah akan disemayamkan terlebih dahulu begitu di rumah dinas di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, dan kemudian rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan sebelum dimakamkan di TMP Kalibata, tentunya akan ada prosesi penyolatan jenazah terhadap almarhum Cahyokumolo. Dan rencananya sholat jenazah ini akan dilakukan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Sholat jenazah ini akan dilakukan di masjid yang ada di kantor Kemenpan RB ini, yakni Masjid Kuba. Dan saat ini terlihat
sejak siang tadi setelah sholat Jumat tadi, ini para pegawai ataupun staf ini sudah mempersiapkan begitu masjid ataupun lokasi yang nantinya akan dijadikan tempat disolatkannya almarhum Menteri Menpan RB ini Cahyokumolo. Dan jika Anda lihat ini di sekitar ataupun di belakang saya, di sebelah kiri saya ini merupakan Masjid Kuba yang memang nanti digunakan untuk menyolatkan jenazah, dan juga digunakan di ruangan ataupun juga menggunakan ruangan aula begitu, yang memang ruangan aula ini terhubung dengan Masjid Kuba tersebut. Rencananya sholat jenazah ini tentunya akan diikuti oleh para eselon dan hingga pegawai dan juga staf dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Belum terlihat memang adanya para staf ataupun rekan kolega dari almarhum ini datang ke masjid ini, karena memang sebelum disolatkan jenazah ini akan disemayamkan terlebih dahulu di rumah dinas di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dan tadi kami melihat pada saat usai sholat Jumat yang dilaksanakan di Masjid Kuba Kementerian ataupun di Kemenpan RB ini, para staf yang melakukan ataupun pegawai yang mengikuti sholat Jumat tadi, usai melakukan sholat Jumat ini langsung begitu melakukan sholat gaib, yang tentunya hal itu dilakukan untuk mendoakan almarhum Menteri Menpan RB Cahyokumolo ini. Kembali ke Anda di studio. Ihsan, apakah ada persiapan khusus yang dilakukan untuk menyambut ataupun juga menjelang sholat jenazah yang akan digelar di selepas asyar nanti? Baik, jika kami lihat ini di lokasi saya mengabarkan saat ini merupakan aula yang terhubung begitu dengan Masjid Kuba, yang merupakan masjid yang berada di dalam lingkungan gedung Kemenpan RB. Bukan hanya ruangan masjid, tapi tentunya nanti aula ini juga akan digunakan sebagai lokasi untuk menyolatkan almarhum, mengingat nantinya akan cukup banyak begitu orang yang akan mengikut ataupun menyolatkan almarhum ini, yakni mulai dari eselon hingga pegawai ataupun staf dari Kemenpan RB ini. Dan persiapannya tentunya tadi kami lihat dikosongkan begitu, yang tadinya ada beberapa area di sini yang digunakan untuk parkir kendaraan, saat ini sudah bersih semua, sudah dipindahkan oleh para pegawai ataupun staf di Kemenpan RB ini. Dan terlihat juga petugas kebersihan sedang membersihkan kembali begitu area masjid, dan tentunya nanti akan berlanjut ke ruangan aula yang juga akan digunakan untuk menyolatkan almarhum Menpan RB Cahyokumolo. Kembali ke Anda di studio.